Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Zilianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah produk dari Hashida dengan konsep mancing panjang anti capek mamen. Jadi untuk produknya kita akan membahas sebuah produk dari Hashida, di mana untuk produknya ini dia mengusung konsep yang ringan, bersensasi dan powerful mamen. Dan infonya yang saya dapat bahwa untuk Hashida ini sekarang sudah bekerja sama ya dengan salah satu lokal brand kita yaitu Colony Tackle. Jadi untuk kedepannya nanti untuk Colony Tackle ini akan menjadi distributor resmi untuk brand Hashida dari internasional ini mamen. Dan hari ini di studio sudah ada dua buah joran yang dari tampilan sarungnya aja ini udah gokil banget mamen, sangar ya. Ini untuk seriesnya yaitu Hashida Solomon 2. Sekarang kita akan unboxing dulu untuk kedua joran ini. Dalam pembelian untuk joran Solomon 2 by Hashida, ini dikemas di dalam sarung. Sarungnya ini dia nggak terlalu tebal, tapi ini bahannya bagus. Ini ada rubber, logo rubber sini ya. Dia pakai velcro. Kemudian untuk sarungnya terdiri dari dua kabin. Di bagian dalam ini menggunakan bahan lapisan yang kayak karet gitu. Kemudian ini untuk penampakan jorannya. Dan mohon maaf kalau seandainya jorannya agak sedikit bulukan, karena untuk joran ini memang udah pernah saya pakai. Dan dalam pembeliannya untuk joran ini itu hadir dalam beberapa ukuran sih sebenarnya. Untuk versi spinning dan bait castingnya itu ready. Tetapi dari Colony Tackle mereka cuma mengimpor dua jenis aja, dua ukuran aja yang ada di kelas bait casting mamen. Jadi untuk joran ini untuk sementara sih di Indonesia penikmatnya itu hanya para user BC aja. Dan untuk spek ada dua yang disediakan dari Colony Tackle. Akan saya bacain dulu untuk speknya. Solomon 2 SLM 2 4 feet 8 in 2 section ULC 4 feet 8 inch atau 1,42 meter, line di 2-6 lb, lure di 0,6 sampai 6 gram. Kemudian satunya adalah Solomon 2 SLM 2 6 feet 2 section LC 6 feet 0 in 1,83 meter, line di 3-8 lb, lure di 1 sampai 8 gram. Oke, sekarang kita akan mulai membahas satu persatu apa aja sih yang ditawarkan oleh si Hashida Solomon 2 ini kepada kita semua. Pertama-tama kita akan membahas pada bagian blank joran. Untuk blank joran ini terbagi menjadi dua section, sambungannya ada pada bagian tengah atau middle joint. Untuk tipe jointnya di sini dia menggunakan tipe tip over, di mana untuk sambungan cewek itu ada pada bagian atas dan untuk sambungan cowok ada pada bagian bawah. Untuk sambungannya seperti ini. Kemudian untuk tipe blank yang digunakan pada joran ini, pada bagian low section dan juga top sectionnya dia menggunakan full hollow carbon. Kemudian untuk seri 482 UL-nya ini memiliki panjang dalam keadaan terpasang di sekitar 142 cm dengan panjang blank fighting dari ujung reel seat ke bagian top ringnya di sekitar 116 cm saja. Untuk size 482 untuk panjang saat terpisah kurang lebih ada di 75 cm per sectionnya. Untuk panjang dari butt hingga ke ujung reel seat kurang lebih ada di sekitar 27 cm, dari butt hingga ke bagian reel kita di sekitar 17,5 cm, dan dari butt hingga ke bagian pakai reel seat di 10 cm. Dan untuk seri 602-nya itu dalam keadaan terpasang itu panjangnya di sekitar 180 cm, dan untuk blank fighting dari ujung reel seat ke bagian top ring di sekitar 152 cm. Kemudian untuk panjang tipe 602 dalam keadaan terpisah per section kurang lebih ada di sekitar 96,5 cm. Kemudian untuk ukuran butt hingga ke ujung reel seat di sekitar 32 cm, dari butt hingga ke bagian reel kita di sekitar 23 cm, dan dari butt hingga ke bagian pakai reel seat kurang lebih ada di sekitar 14,5 cm. Untuk diameter blank Hashida Solomon 2 482 26 lb. Pada bagian top section ada di 1,16 mm, join untuk top section di 4,54 mm. Pada bagian top section ada di 1,16 mm, join pada bagian top section di 4,43 mm, join pada bagian low section di 3,4 mm, dan pada bagian atas reel seat di 5,62 mm. Untuk diameter blank Hashida Solomon 2 602
3-8 lb. Pada bagian top section ada di 1,32 mili. Pada bagian join untuk top section ada di 5,46 mili. Join pada bagian low section di 4,28 mili. Dan pada bagian atas railset ada di 7,12 mili. Untuk tebal blank joran Solomon 2 482 2-6 lb. Pada bagian low section untuk tebalnya ada di 0,60 mm. Dan pada bagian top section untuk outer diameter kurang lebih ada di sekitar 4,50 mili. Kemudian akan kita kurangi dengan inner kurang lebih di sekitar 2,95 mili. Lalu akan kita bagi 2. Jadi untuk ketebalan blanknya kurang lebih ada di sekitar 0,775 mm. Kemudian untuk ketebalan blank joran Hasidah Solomon 2 602 3-8 lb. Pada bagian low section dia memiliki ketebalan di 0,54 mili. Dan pada bagian top section untuk outer diameter di sekitar 5,42 mili. Kemudian akan kita kurangin dengan innernya di 3,81. Lalu akan kita bagi 2. Jadi untuk ketebalan blank kurang lebih ada di sekitar 0,805 mm. Dan kemudian di bagian blank joran ini dia menggunakan high carbon dengan kualitas karbon yang bagus punya Mamen. Karena untuk joran ini memang sudah saya pakai di lapangan, udah saya bejek-bejek, saya betot-betot, dan jorannya ini aman sekali Mamen. Makanya saya bisa bilang bahwa untuk bahan karbon yang digunakan memang ini menggunakan bahan karbon yang bagus punya. Karena kalau dia menggunakan bahan karbon yang biasa-biasa aja, kalau kemarin waktu saya test fill sih udah pasti ambiar untuk jorannya Mamen. Dan kemudian juga yang paling penting pada joran ini adalah dia sudah disematkan dengan fitur X-wrapping, dan ini menurut saya sangat penting sekali Mamen. Untuk fitur X-wrapping ini adalah fitur pembelitan lapisan karbon lagi di bagian luar blanknya dengan sudut 45 derajat secara bolak-balik, hingga nantinya pada bagian blank joran ini itu terlihat motif X di sepanjang blanknya. Dan ini bukan cuman buat gaya-gayaan atau buat desain aja, ini memiliki fungsi yang sangat krusial di sini, karena untuk joran ini dia memiliki bobot yang ringan, blanknya cukup tipis, dan kemudian juga untuk sensitivitas atau untuk tingkat kelenturannya ini tinggi Mamen. Jadi butuh sebuah fitur X-wrap untuk membuat blank jorannya ini tetap stabil. Nah, jadi waktu kita fight itu dia nggak meleot-meleot ataupun dia nggak letoy gitu Mamen. Dia akan menambah kekuatan powerlifting dari blank jorannya ini. Kemudian juga tentunya dengan joran yang lentur itu untuk beberapa tipikal umpan, terutama pada saat kita melakukan teknik casting, itu akan sangat sulit dilakukan. Resiko mocel atau ikan terlepas itu cukup besar Mamen. Jadi dengan penambahan fitur X-wrap ini, dia juga akan membuat hook up pertama kita waktu kita menyentak ikan itu akan menjadi lebih sempurna. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut lagi untuk membahas aksesoris pendukung yang ada pada joran Hasidah Solomon 2 ini. Pada bagian butt untuk joran ini, dia menggunakan desain Jeb style monocoque. Untuk bagian bawah di sini dia dilapisi lapisan rubber, ini hard rubber Mamen. Kemudian ada logo Hasidah di bagian bawah ini. Logo Hasidah ini kayaknya pakai bahan apa ya? Ini sih stiker atau tempe atau metal, saya kurang tahu sih. Stiker sih sepertinya ini Mamen. Kemudian di bagian monocoque-nya ini sepertinya ini menggunakan bahan karbon grafit sepertinya. Dia menggunakan pewarnaan berwarna orange. Kemudian di sini ada markingan tulisan nih, Micro Lure Root Histar Fishing. Nah, kemudian dia bergradasi ke warna hitam. Pada bagian railset di sini dia menggunakan railset keluaran dari Hasidah. Ada logo Hasidah di sini. Kemudian di bagian gripnya dia menggunakan bahan cork. Untuk corknya ini dia menggunakan density di sekitar 80 kurang lebih ini. Kemudian pada bagian body railsetnya dia menggunakan gradasi ya, warna hitam dan juga orange. Nih. Lalu di sini ada tulisan, ini tulisan atau tanda tangan ini, saya kurang ngerti juga ini, tanda tangan sepertinya ini ya. Kemudian di bagian rail locking ada pada bagian depan railset. Untuk rail lockingnya ini dia gabung jadi one piece antara crown dan locknya. Jadi ini semua muter kalau kita putar kayak gini Mamen. Tuh. Nih, bahannya ini metal, full metal ya. Lalu untuk railset yang digunakan pada joran ini, dia menggunakan railset 14 mili. Kemudian pada bagian railset gripnya ada di 25,40 mili untuk diameternya. Kemudian di bagian depan railset
Di sini ada windcheck bahan metal. Untuk benang wrapping berwarna hitam dan oranye. Lalu di bagian awal blank ini dia menggunakan finishing glossy. Ini sekitar 10 cm aja di sini. Dia menggunakan finishing glossy. Ada logo. Ini tulisan Cina, saya kurang tahu ini artinya apa. Solomon 2, kemudian di sini ada spesifikasi joran, di bagian belakang kosong. Di sini untuk blanknya full ya, dia menggunakan lilitan X-wrap. Nah, di bagian depan sini, ini udah menggunakan pewarnaan atau finishing dengan tipe matte. Ini terasa banget kasar waktu kita pegang ini men. Tuh, berasa kasar banget dari bawah ke atas. Kemudian untuk pengaman ring guide, dia menggunakan benang wrapping berwarna hitam, ada sedikit hiasan berwarna orange, dan untuk pengaman joinnya juga sama. Kemudian di bagian top section di sini untuk desainnya dia sedikit merangkap ya. Jadi ini bagus sekali men. Ada 3 buah resin di sini. Ini untuk pengaman joinnya, karena joran ini kan dia kecil, trim. Jadi di bagian ring guide pertamanya ini langsung ada pengaman ring guide, dan juga pengaman join. Tuh. Jadi pada saat dia dipasang slotnya kayak gini, nah ketiga resinnya ini secara tidak langsung dia mengamankan ring guide dan juga dia mengamankan blank men. Karena di bagian blank joran ini size-nya kecil untuk jorannya ini. Size-nya kecil, blanknya imut, jadi ini akan sangat membantu sekali untuk menggenggam blanknya ini biar dia tidak rusak di bagian joinnya ini. Nah, ini keren. Ini desain yang menurut saya multifungsi banget. Kemudian pada bagian blank untuk top section di sini juga dia diberikan full X-wrap ya, lilitan X-wrap. X-wrapnya ini murni, ini bukan kaleng-kaleng men, X-wrap murni ini sampai ke ujung sini. Dia udah full dililit dengan X-wrapping. Kemudian di bagian ring guide untuk joran ini, dia menggunakan ring guide keluaran dari DKK Hashida SIC ring. Dan untuk keramiknya ini, kalau kita lihat ya, di bagian sudutnya dia masih agak ada sedikit siku. Tapi nggak usah takut, karena untuk keramiknya ini, sudut sikunya itu dia udah agak tidak terlalu ekstrim sikunya men. Dan pun untuk ring guide-nya ini keluaran dari DKK men. DKK ini mengeluarkan kualitas keramik yang bagus. Ini juga halus, terasa halus untuk ring guide-nya. Dan kemudian juga kalau kita berbicara tentang masalah ring guide-nya ini, di sini kita menggunakan teknik casting. Jadi teknik casting itu menggunakan bahan PE, main line-nya menggunakan PE. Jadinya ya nggak masalah sih menurut saya. Ini akan oke-oke aja selama kualitas dari keramiknya itu bagus men. Dan untuk DKK ini termasuk brand yang mengeluarkan kualitas keramik yang bagus. Udah setara kayak itu, apa namanya, Seagate men. Dan di bagian top ringnya ini dia menggunakan top ring anti badai. Cobra ya, kepala Cobra kalau teman-teman bilang. Ini akan meminimalisir terjadinya kusut. Jadi kalau dia seperti ini, kalau tiba-tiba kita lagi casting ada angin, dia melilit sini, kita gampang untuk menguraikan dari PE-nya ini. Dia nggak nyangkut. Kemudian untuk ukuran keramik pada joran ini, dia menggunakan keramik di 3,5 mm untuk top ringnya. Dan untuk ukuran ring ke-9-nya, ini menggunakan keramik di 8 mm dan terdapat 10 buah ring guide ya. Pada size 602 itu ada 10 ring guide. Dan untuk size yang 482-nya ini, dia ada 8 ring guide. Untuk berat joran Hashida Solomon 2 602 3-8 lb ada di 98 gram, di mana berat pada bagian top section ada di 8 gram dan berat pada bagian low section ada di 90 gram. Dan untuk berat joran Hashida Solomon 2 482 2-6 lb ada di 85 gram dengan berat pada bagian top section di sekitar 5 gram, 6 gram, dan untuk berat pada bagian low sectionnya di 79 gram. Ya kan men, jadi sekarang saya akan sedikit bending untuk jorannya. Ini untuk yang panjang 482, bendingannya seperti ini. Karakter joran ini lentur tapi enak ini lifting powernya men, berasa. Untuk taper action seperti ini. Kemudian untuk balancing ada di sekitar sini. Pas sekali untuk sebuah joran stream. Untuk bondnya cakep men. Nah ini bondnya bagus. Kemudian ini untuk yang 602. 602 dia sedikit lebih kaku. Action di sekitar moderate slow sepertinya. Kemudian untuk taper action segini. Karakter joran agak lentur tapi nggak letoy ya. Ini lenturnya dia
powerliftingnya ada, men. Kemudian untuk balancing di sekitar sini. Lalu untuk bone-nya juga cakep ini, men. Untuk yang 180 cm ini. Ini bone-nya cakep. Ya, jadi kemarin itu saya sempat mendapat komentar waktu saya kemarin ya, waktu saya upload video Real BC Hasidah Giu. Nah, di situ saya dapat sebuah komentar. Dia bilang bahwa, "Bang, tolong ajarin saya teknik yang benar untuk mancing di spot sempit. Soalnya selama ini saya mancing di spot sempit, sering sekali saya punya PE itu kusut gitu," katanya. Nah, jadi kalau menurut saya ya, teknik itu penting, men. Teknik penting, tapi ada satu faktor lagi yang sangat harus diperhatikan, terutama pada saat kita mau memancing di spot yang sempit dengan banyak teknik yang kita lakukan, yaitu adalah tackle balance. Jadi, salah satu yang membuat mumpuni adalah yang pertama dari Real BC yang baik. Sistem pengereman yang baik, tension yang baik, kemudian sistem keluarnya benang yang baik. Kemudian hal lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah dari joran, men. Karena joran ini adalah sebuah faktor krusial yang membuat tingkat lemparan kita sebagus apa. Jadi untuk memancing di sebuah spot sempit yang perlu penuh halang rintang, kita membutuhkan joran dengan kriteria yang pertama dia harus ringan. Nah, kemudian yang kedua, dia harus agak lentur, tetapi lenturnya ini dia memiliki power yang baik, men. Nah, kemudian yang ketiga, di bagian blanknya itu dia harus memiliki tingkat kestabilan yang baik, men. Kemudian yang keempat adalah jorannya itu juga harus kuat. Nah, jadi untuk poin yang pertama, bahwa untuk jorannya itu dia harus ringan, karena di dalam sebuah spot sempit kita perlu melakukan banyak teknik ya. Entahkah itu side cast, entahkah itu backhand dan segala macamnya, dan dengan tackle yang ringan tentunya kita akan sangat mudah sekali untuk melakukan teknik tersebut. Itu kalau kita pakai joran yang nggak enak itu akan makan tenaga dan bikin kita cepat capek. Jadi dengan tackle yang ringan itu pastinya udah akan nyaman. Nah, kemudian yang kedua, kita membutuhkan joran yang lentur tapi dia powerful. Untuk powerliftingnya itu ada. Karena dengan joran yang dengan tipikal seperti ini, dia akan mampu melesatkan umpan. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum pegas dari blanknya ini untuk melesatkan umpan. Jadi dengan sedikit gerakan aja, umpan itu udah melesat, men. Cukup segini aja. Nah, dengan segini aja itu umpan udah bakalan melesat, men. Kalau blanknya bagus. Nah, kemudian yang ketiga, kita membutuhkan sebuah blank yang stabil. Nah, dengan blank yang stabil, dia akan membuat akurasi lemparan kita itu menjadi baik. Jadi kalau kita ngelempar ke titik-titik, lobang-lobang tersembunyi, itu gampang banget. Kalau kita udah dapat feel jorannya, tinggal kita pecut dikit aja, itu umpannya udah masuk ke dalam lobang titik target kita. Dan kemudian yang keempat adalah kita membutuhkan joran dengan blank yang kuat. Nah, di spot sempit itu resiko nyangkutnya itu sangat besar sekali. Jadi kita butuh sedikit betot untuk mengalahkan atau untuk mengendalikan berontaknya ikan waktu lagi strike, men. Jadi ikan itu pasti akan melarikan diri kan, melarikan diri masuk ke dalam kayu atau ke mana gitu. Kita butuh blank yang kuat untuk membawanya ke spot atau ke area yang aman untuk melakukan fight, biar ikannya bisa landed. Nah gitu. Kemudian juga untuk beberapa kriteria tersebut sih udah saya temukan pada si Solomon 2 ini, men. Dan ini sangat enak banget saya pakai kemarin di spot halang rintang, spot yang cukup kecil dan cukup ramping, banyak sekali batang-batangnya. Dan ditambah lagi dengan desain butt monocoque seperti ini, yang dimana dengan desain seperti ini akan membuat tingkat sensitivitas yang lebih baik pada saat kita menggunakan joran ini. Jadi waktu ikan menyentuh lure kita, itu untuk getarannya itu akan sangat sensitif sekali. Getarannya itu akan cepat sekali tersampaikan ke tangan kita, hingga kita untuk responnya pun akan jadi lebih baik. Karena untuk hookup yang baik itu membutuhkan respon yang baik juga dari insting kita ataupun feeling kita, men. Nah, kemudian untuk joran Hasidah Solomon 2 ini, kalau kita lihat untuk kedua size joran ini di 180 dan juga di 142, ini memiliki ukuran butt yang berbeda.
Untuk 180 ini dia lebih ke regular casting, men. Jadi kita bisa menggunakan teknik double hand casting. Dan untuk yang tipe 142-nya ini lebih ke single hand casting, atau biasanya kalau kita casting itu menggunakan teknik stream fishing di spot yang sempit. Nah, ini lebih cocok nih dengan si 142-nya. Dan kedua joran ini sih kemarin udah saya uji coba kedua-duanya di lapangan, dan saya cukup puas, terutama dalam segi sensasi dan power blank jorannya, men. Ini asik sekali, men. Nah, untuk Hashida Solomon 2 ini, kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk memancing dengan teknik casting tentunya, ultra light casting, kemudian stream casting, kemudian untuk reel, kalian bisa gunakan reel dari size 60, 80, 100, 150, itu udah maksimal sih harusnya. Dan kemudian untuk spot, saltwater, freshwater udah oke sekali. Dan untuk harga ya, si Hashida Solomon 2 ini dibanderol di range harga di sekitar 300-an ribu. Kalau saya nggak salah di 340-an ribu. Dan menurut saya di harga segitu, untuk joran ini sangat recommended banget buat teman-teman miliki. Terutama teman-teman yang memancing itu memang untuk menyalurkan hobi, mencari sebuah kepuasan. Nah, ini cocok banget buat kalian semua. Oke, jadi buat teman-teman semua mungkin yang berminat untuk memiliki joran ini, akan saya arahkan kalian ke Colony Tackle untuk link pembeliannya. Karena untuk Colony Tackle sekarang kan dia menjadi distribusi atau distributor resmi untuk brand Hashida ini. Dan buat link pembeliannya nanti akan saya sematkan di link deskripsi saya. Dan juga di video ini nanti juga akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe. Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.